Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bu Kapolsek, Triwi, apa jenengmu? Triwi, Pak Dan Ramil, serta jajaran pejabat yang hadir yang saya hormati, keluarga besar Pak Tony Wahyudi beserta keluarga, ada ibu juga hadir. Semoga panjang umur, Bu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Punti niki Banjar Tengah, Kecamatan Tahu Dahu Dau, Kabupaten rahimakumullah. Tuku bawang, bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Malang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sing jawab I love you tuh mesti rondo. Bersyukur sore hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di halaman ini atas syafaat dan undangan dari saudara saya Koh Tony. Lak ngenteni wong dau ngundang kula Koh ora mampu. Nunggu syafaate Mas Tony. Oh tak, udah pernah? Oh ya saya ingat, saya udah pernah Mas Tony. Tapi ya itu Mas, murah dinyang. Nah, inilah menariknya Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa yang sangat besar ini yang menurut statistik yang saya baca jumlah penduduknya merupakan 4 besar dunia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, 1.700 lebih suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Gitu Kang Sone goblok men to iki. Itulah Mas Tony, bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh, ketok wujude. Cewek diragati okeh, diuntal kancane. Sing nguntal sapa kae? Saya ulangi, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 700 lebih bahasa, ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, Konghucu. Lah Dharma Gandul napa Gus? Saya nggak tahu agama Dharma Gandul itu apa. Kalau Dharma Gandul saya nggak tahu, tapi kalau Gandule Mbah Dharma saya tahu. Nah, negara ini dengan berbagai macam latar perbedaan yang ada, ternyata mampu bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang agamanya Islam setara dengan mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Artinya setara apa? Sama-sama diakui oleh negara. Islam diakui negara, Kristen, Katolik diakui negara, Hindu, Buddha, Konghucu diakui negara. Diakui oleh negara. Maka konsekuensinya apa? Orang Islam silakan beribadah dengan nyaman. Orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu silakan beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan nyaman. Islam, apalagi Indonesia yang 85% Muslim. Kalau hari ini ada orang mengatakan pemerintah itu anti-Islam umpamanya, kita orang Islam kurang apa toh? Dengar adzan sewaktu-waktu dari semua tempat. Bahkan kalau di Malang jam 2 malam sudah teriak-teriak sahur. Betul Bu? Tidak hanya satu masjid, banyak masjid. Kalau santri saya kasih tahu, kamu bengok-bengoknya jangan terlalu malam, jangan terlalu kelas, jangan terlalu lama. Kenapa bah? Karena lingkungan saya 60% Katolik. Kalau jam 2 malam sudah bengok-bengok sahur, mesake wong Katolik cangkeme ora sahur. Kan mesake nanti kalau tetangga saya Katolik lagi tidur mimpi kok terbangun gara-gara suara speaker. Kalau mimpinya pas ketemu Lucinta Luna kan kasihan. Saya larang mereka. Terus kapan bah? Jangan terlalu malam. Kamu gugah-gugah sahur 3:30 atau jam 3. Gak usah terlalu lama. Menghormati teman-teman kita yang berbeda agama. Gus, bagaimana dengan tadarus Quran? Boleh. Pakai speaker boleh? Boleh. Tapi usahakan kalau sudah jam 10 malam pakai speaker dalam. Kenapa? Jangan sampai niat kita beramal soleh dengan membaca Al-Quran justru mengganggu lingkungan. Bukan larangan tadarus, harus tadarus apalagi Ramadan. Tapi bukan berarti tadarus kita mengganggu orang lain. Nah, sama halnya ketika saya ditanya, yang kemarin saya sampaikan ceramah di hadapan Presiden Jokowi. Kalau Bapak Ibu lihat di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram, Gus Miftah diundang oleh Presiden Jokowi. Dan sudah sering banget. Pak Jokowi itu menganggap saya saudara. Jadi setiap ketemu saya beliau bilang, saudara siapa? Saudara siapa? Kalau Pak Jokowi ketemu Mas Tony, malah dianggap keluarga. Begitu Mas Tony masuk, langsung Pak Jokowi bilang, keluar enggak? Keluar enggak? Oh, no. Nah, saya ditanya begini, Gus, apakah orang berpuasa itu minta dihormati? Coba lak jenengan dadi wong poso. Jenengan poso to niki? Bukan pura-pura lemes toh? Poso kok jek lemu ya. Gus Miftah itu dulu gemuk. Badannya menjadi bagus seperti ini karena rajin puasa. Dari tahun 2016. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Hah? Apa kamu? Sehari puasa, sehari mau cangkemmu. Sehari mau. Tapi ngandani sekelemu jilbab pireng kuwi lho, ya Allah. Saawak kok weteng kabeh to yu. Oh makmur.
Kau Yudi, petangnya aja gede-gede bro. Aku mbiyen 108 kilo Mas Tony. Sekarang 73 kilo. Kenapa saya gemuk, pengen jadi kurus? Karena saya baca penelitian, wong lanang ki lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling isine mung kaya pentil. Aku ben gede Mas Tony. Ati deh. Wong lanang lawetenge gede manuke cilik paling lato-latone ki sut. Saya akhirnya puasa Daud. Makanya saya itu punya banyak teman non-Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Itu kalau bulan Ramadan ikut-ikutan puasa. Gus, kalau melu poso angsal mboten. Oh, melu ya ora apa-apa to. Lah niat kamu poso apa? Mumpung kancane kathah kula niat diet. Saya bilang, angsal Gus, ya boleh-boleh saja. Harusnya yang malu orang Islam. Orang non-Islam saja pengen puasa. Mosok cangkemmu sing Islam ora gelem poso. Lucu meneh wong dau. Ora poso tapi melu ngechat omah. Ditakoni ngopo ngenteni bodo. Goblok iki. Ora poso kok ngenteni bodo iki lho. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink ngono. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Anda itu puasa minta dihormati apa enggak? Kalau saya enggak. Saya puasa tidak minta untuk dihormati. Saya itu umpamanya dapat undangan untuk memberikan nasihat pernikahan. Resepsi pernikahan. Saya dalam keadaan puasa. Lihat orang makan dalam resepsi saya enggak tersinggung. Silahkan. Anda mau makan, mau minum, mau ngerokok di hadapan saya, mau ngopi, mau makan soto, makan rujak congor, saya nggak ada urusan. Ya apa? Cingut. Saya tadi ngomong apa? Yo men to congor-congorku dewe kok. Karena bagi saya puasa itu tidak minta untuk dihormati. Umpamane kotoni ora poso, Gus, aku mangan. Oh, monggo, ora masalah, wong cangkeme dhewe. Dan saya nggak pernah tersinggung. Kalau ada orang yang nggak berpuasa, mau menghormati mereka yang berpuasa, itu urusanmu, bukan permintaan orang yang puasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Berarti apa? Berpuasa itu mengharap ridhonya Allah, bukan mengharap ridhonya manusia. Puasa itu mengharap rahmatnya Allah, bukan minta dihormati oleh manusia. Maka saya bilang, saya nggak setuju kalau ada restoran buka di siang hari, ada orang puasa teriak-teriak minta ditutup. Kamu puasanya amatiran. Kok ngoten Gus? Enggak. Kenapa mereka bagi saya buka nggak ada masalah? Ada hak di situ Allah katakan, faman kana minkum maridon au ala safaring fa iddatum min ayyamin ukhor. Ada hak orang sakit. Orang sakit juga butuh makan karena mereka boleh tidak berpuasa. Musafir boleh tidak berpuasa. Anak kecil boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu hamil menyusui boleh tidak berpuasa. Sehingga apa? Barangkali restoran itu buka, mohon maaf, nampor rezeki dari ibu hamil yang tidak berpuasa. Melayani pembeli dari mereka musafir. Lah kabeh mau kon tutup, wong loro arep mangan opo? Sing meteng pengen mangan arep mangan opo? Sing nyusui mau makan apa? Maka saya nggak tersinggung ketika ada restoran buka. Kenapa? Saya ulangi,
Karena puasa tidak minta dihormati, tapi orang puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Makanya saya nggak setuju orang teriak-teriak Allahu Akbar, tutup restorannya. Kok eman-eman men Allahu Akbar mungkin nutup restoran. Saya banyak di jalan teriak-teriak takbir, ketemu restoran kok takbir, salah. Kalau saya sama Kotoni ketemu restoran bukan takbir tapi traktir. Apalagi bukan polisi, bukan Satpol PP, gak punya kewenangan sok-sokan nutup restoran. Dia punya hak apa? Dia punya pasal apa? Dia punya hak apa untuk menutup usaha orang lain? Gak punya. Maka itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Mambu napa mboten, Bu? Saya mau tanya, kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Pinter kayak mergo mangap, ya bener kayak. Lak mingkem yo ora mambu goblok gitu loh. Iso wong Malang iki lho. Ngopo wong poso cangkeme mambu, mangap. Acur itu loh. Orang berpuasa itu mulutnya bau. Supaya apa? Supaya banyak diamnya. Maka supaya jenengan kon meneng, mulutnya dibuat bau. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya para bapak besok Idul Fitri, istrinya minta emas gampang, istrinya disuruh diam. Pak jaluk emas menengoh. Waktu adalah uang. Makanya kalau besok istrinya minta THR dikasih waktu. Orang puasa itu didesain oleh Allah mulutnya bau supaya apa? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi mulutnya. Hati-hati, banyak orang kena masalah gara-gara mulut, betul? Kira-kira wong sing dosane wong meneng karo wong ngomong niku dosane kata wong meneng napa wong ngomong? Berarti jenengan kali Gus Miftah dosane kata jamaah napa Gus Miftah? Bener, wong sakmene mbane iki dosane sing paling kathah Gus Miftah. Karena Gus Miftah gaweane ngomong. Mergo Gus Miftah tanggung jawabnya sing paling gede, dosane paling oke gara-gara ngomong. Mila lumrah sing diamplopi Gus Miftah. Maka mohon maaf Bu Kapolsek, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Mudah-mudahan Bu Kapolsek panjang umur. Wong sak donya mati Bu Kapolsek urip dhewe. Amin. Ya terus karo sapa? Oh, Bu Kapolsek gak mau panjang umur. Wes kita doakan mudah-mudahan Bu Kapolsek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah buka puasa. Amin. Jadi baru buka mate. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatakan pemerintah ini tidak Islami. Saya ulangi, Indonesia itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Coba Bu, orang ono neng donya liyane, gawe buka puasa bersama neng dalan. Ini kira ono, ya mau neng Malang. Ini menunjukkan betapa kerennya Indonesia gitu loh. Ayo, saya kira didelok-delok meneh. Buka puasa. Sing teko wong Islam sakmene mbane. Panitiane Tony. Yang agamanya beda dengan kita. Nggih napa mboten? Boleh apa enggak? Boleh. Kemarin saya ceritakan temannya Mas Nando. Gus, boleh enggak orang Islam itu menerima pemberian sedekah dari orang non-Islam? Boleh tidak? Orang Islam boleh menerima dari non-Islam,
Orang Islam juga boleh memberi kepada orang non-Islam. Kalau Pak Tony besok ke pondok saya, itu kalau saya Idul Adha, itu motong sapi, yang paling banyak menerima daging korban tetangga saya Katolik. Kenapa? Karena mayoritas tetangga saya Katolik. Semuanya saya kasih, Bu. Kebetulan rumah saya itu selatan rumah pendeta, utara rumah kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Gak pernah. Nah, coba kita lihat dalil yang membolehkan orang beda agama untuk saling menerima dan memberi. Nih, we. Ibu, tahu Nabi Musa? Nabi yang paling gagah. Yang saya gambarkan kalau kiai itu gagahnya kayak Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Kan Nabi macam-macam, Bu. Ada yang Nabi paling gagah, Nabi Musa. Jadi kiai ono warisan Nabi Musa, Gus Maksum. Ono Nabi sing paling kiri, Nabi Isa. Begitu mudun umpamane, mudine ndau umpamane. Umpamane gitu. Ono Nabi ganteng, Nabi Yusuf. Begitu mudun ono kiai ganteng. Sopo? Matur nuwun, matur nuwun. Umpamane. Nah, Nabi Musa punya bapak angkat. Bapak angkatnya Nabi Musa namanya siapa, Bu? Loh, piye to wong Malang iki? Siapa, Dek? Siapakah bapak angkatnya Nabi Musa? Cangkeme manusia. Ya manusia kok itu loh. Bapak angkatnya Nabi Musa adalah Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Raja, bahkan ngaku Tuhan. Sampai dia katakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun itu Mas Tony, seneng terus ratau susah. Duwe duit terus ratau duwe utang. Dadilah ana wong dawuh, kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang kuwi lumrah. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah lumrah. Aku curiga, lah ana wong dawuh seneng terus ratau susah. Jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun itu mohon maaf, pernah makan untune sililitan, dia marah-marah. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, nopo kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Gusti Allah jawab, hei malaikat, cangkeme Fir'aun ke dandanono, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan? Ora pantes. Nabi Musa lahir, cenger. Ketika Nabi Musa lahir, ada peraturan dari Fir'aun. Apa peraturannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Siapa yang membuat peraturan itu? Fir'aun. Kenapa Fir'aun membuat peraturan itu? Atas bisikan dukunnya Fir'aun. Jadi ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Mila kok ana wong Malang percaya karo dukun, jangan-jangan dulure. Hooh tenan. Ya hati-hati aja percaya karo dukun. Masa saiki pengen kebal kok wesi yo wesi. Opo? Mosok maca wesi yo wesi dadi kebal. Tak takon karo wong kene, lan jenengan tak wenehi donga milih pundi? Donga anti miskin apa anti kebal? Anti bacok. Anti miskin apa anti bacok? Lah kula yo anti miskin. Iso nggih nyenengke wong akeh kaya Mas Tony. Wong niku lak anti miskin sugih, iso kebal, minimal kebal hukum. Iya. Delalah bayi Musa niki lahir lanang. Ibunya andilau antara dilema dan galau. Karena Fir'aun punya peraturan, bayi lahir laki-laki harus dibunuh.
Apa bedanya dengan zaman jahiliyah? Kalau zaman jahiliyah bayi yang dibunuh bayi perempuan. Kenapa zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan? Karena perempuan itu dianggap boros. Pateni, Pak. Mergo wong itu dianggap boros. Yang tak pikir-pikir jangan mau itu boros kok. Delok wae wis. Ayo cah iki, jenengmu siapa, Bro? Sing kalungan kaya sapi iki lho. Sapi kurban. Husen. Kusen. Iki malah kaya jendela iki lho, kok kusen iki lho. Coba penampilannya kusen, sederhana, enggak boros. Delokan iki lho. Paling baju siji, katok siji, peci siji. Malah mungkin ra sempakan cah iki gitu lho. Sempakan jajal delok. Alah. Malah kurang ajar, nyoh niki piye? Oh, ana mbok nih, bojomu sing ndi? Sing lanang elek, sing wedok ayu ya. Sesuk Husain mlebu surga mergo bersyukur, bojone mlebu surga mergo bersabar. Husain mlebu surga bersyukur duwe bojo ayu, bojone mlebu surga mergo bersabar, duwe bojo rupane kaya ngene. Untune tidak teli. Mreteli. Untu mentek iki ngopo? Wah kurang ajar kakean mendel, kurang ajar iki. Cangkeme Husain iki rusak iki lho. Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki. Kenapa bayi laki-laki dibunuh, Pak? Karena bisa menjadi kompetitor untuk Fir'aun, saingannya Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi, Mas Tony? Bayine Fir'aun dikentirke ning segara, ning laut, ning sungai. Dikentirke niku bahasa Indonesiane napa? Salah, kalau hanyut ki nyemplung ra ketok ning jero banyu. Kelep ki bahasa Jawa, Cuk. Kentir ki bahasa Indonesiane apa? Apa Mas Tony? Kentir. Loh, kalau hanyut itu posisinya di dalam air, Pak. Kalau kentir itu di atas air. Wis angel. Katut. Malah kenyot gitu. Apa, Sen? Ngambang, aku ki takon bahasa Indonesiane goblok. Bahasa Indonesia kok ngambang gitu. Mengapung, ngapung. Bahasa Jawa ki angel lho Mas Tony. Milo kayak bahasa Jawa ora ono bahasa Indonesiane ki oke banget. Nguyuh anyang-anyangan. Mususi beras. Napa bahasa Indonesiane? Ora iso. Lawang Jawa ki beras dicuci, piring disai-sai, baju dikumbai. Nggih mboten? Kalau bahasa Indonesiane ora ono mung siji dicuci. Padha-padha teleke. Kuwi metune saka sirite beda. Wong Jawa jenenge ya beda. Teleke pitik jenenge apa? Lenco. Teleke wedhus jenenge jerintil. Teleke sapi jenenge apa, Sen? Letong. Pantesan Husain kan mau tak takoni ora iso jawab. Wong uteke kebak telek. Entel ya, Sen. Sen, tak kayak duit Sen, ini Sen. Gua lah kaya aneh. Pinjam mic-nya. Pinjam mic. Cek. Mic-nya, cek. Delok untumu, Sen. Loh, telas, Gus. Malah mic-ku mati. Cek. Mati, Cuk. Cek. Cek. Wah, Jan.
Saya ngundang wong sugih sore bo. Cek. Loh, oke. Kena sing mati. Cek. Halo. Tukang sore gak gelut iki. Cek. Iki ki miku dhewe goblok. Sen, Nggih, Gus. tak kayak duit 200.000. Wis seneng. Rezeki anak sapa, Gus? Cek. Ning ana syarate. Wong sakmene mbane iki maca Pancasila sing mimpin kowe. Loh, lah iki. Karo Pancasila iki ya iki, Gus. Cek. Iki tak tukang sone mangkan ngaji ewok iki, nguyuh. Iki poso cek. Iki poso-poso ngantemi wong entuk ora ta iki ngene. Arep ngantemi tukang son. Cek. Namu Munir anakku. Cek. Cek. Ah, ayo wes. Muni, Gus. Cek. Sone elek monggo pengajian bubar mawon kok. Liyane. Cek. Salatullah salamullah ini wae kowe ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Saiki kowe Pancasila dipimpin apal tak kei 200.000. Ora apal takon push up ping 100. Kowe ngadeg wae ben ketok rupamu mburi kan. Rupamu elek encen Halo. Halo barang. Jenenge sapa komplite? Ya kusen iku. Kusen tok. Nggih, Gus. Oh, kusen ra duwe untu ngono ya. Kakean mentil. Lha kakean mentil nah iki lho. Ih, saiki iki. Bojomu jenenge sapa? Sujarmi. Sujarmi. Su ki apik, jar ki jaran. Anakmu piro sen? Anake 6, Gus. Anake 6. Kok bojomu metengan banget to lho? Pendak pindah mat tambah anak. Oh alah jan. Alasane mergo Malang adem. Sandale ketukare meteng. Ayo Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kesatuan Alah. Menang ayo. Dua. Kerakyatan. Alah. Ulangi alon-alon. Si. Tarik napas sak jam aja ditokke. Oh, mati. Ulangi sen, alon-alon sen. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin 5. 5. Keadilan sosial. Alon, ulangi. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, Sen. Burung Garuda ke lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok iso? Oh, kok nolai nganan? Hubungannya apa karo lanang? Masa burung Garuda lanang alasannya apa? Nolai nganan. Langi wae wedok ngono. Salah, burung Garuda kayak jelas lanang. Kan burung ya. Burungnya cilik, Gus. Oh, manamu cilik? Nah, pakai duit. Rezeki anak soleh, oh. Rezeki apa? Anak soleh. Anak soleh matamu, anak soleh. Yo duit anyan sih iki. Pakai duit anyar. Betul. Kue tak kayak duit gitu gua apa, Sen? Slot, matane slot gitu. Ketumpas bone menir, Gus. Hah? Ketumpas bone menir. Nggih tumbas mbokne menir. Mbokne menir jenenge sapa? Beras. Danjo Husain iki. Nggih tuku mbokne menir. Mumet dasku. Oleh bahan aku mbokne menir. Iyalah. Ya. Kowe ning omah duwe wedhus ora? Enggak ada, Gus. Oh, wis duwe ra tak tukokke wis Loh. duwe. Kurang, Gus. Ning omah ndek sapi apa ora? Mboten enggak ada. Ya tuku dhewe kaya aku bapakmu. Lah jane kuwi enggak ada bapak, Gus. Ora ndek bapak? Mboten Ya ada. wis nyorong 200.000. Ya. Rezeki anak soleh, Gus. Ya soalnya kayak minggat nak soleh wae. Ya Allah, Jan. Menungso orang diuntu sen. Iki Pak RT ta iki? RT kok wujudnya kayak ngene iki lho. Yes. Moga-moga wis ndang mati. Ndang mari. Kalau ceritake Musa niki wau. Akhirnya Musa kentir. Wuh, ana duit anaknya langsung moro. Sing ngongkon mesti mbokne omongan. Ele, nduk, duit jaluk bapakmu ke jaluan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ini membuktikan bahwa orang Islam itu juga boleh menerima dari non-Islam. Tegesnya apa? Umpama dina niki ana sedekahan sangka Mas Tony nggih jenengan ditampa mawon kanthi ikhlas. Ora usah mikir sing macem-macem. Kula bukteke, Nabi Musa bayine mendarat di kerajaannya Firaun. Sing nampani sinten sing nemu bayine Musa? Bojone Firaun. Pertanyaan saya, bojone Firaun namine sinten? Bu Firaun. Lah ya Bu Firaun to le. Bojone Mas Tony jenenge Buta. Sing di bojone Tony. Halo Buta. Oh ternyata iki sing viral ning TikTok kae. To ganjel to iki wong iki. Bayine dibuta kondur, ketemu karo Firaun, takoni. Si Asia, bojone Firaun iku namine Asia. Asia, kuwi sapa? Bayi. Bayine sapa? Nemu ning segara, ning sungai. Lanang apa wedok? Lanang. Firaun ngamuk. Pateni. Aja Mas. Pateni. Bojone Firaun si Asia niki akhirnya matur, "Aja mok pateni, Mas. Mas Firaun." Lah ngapa? Bayi sing mok pateni kuwi lak bayi sing mok goleki. Iki bayine teko dhewe. Aja mok pateni. Ndelalah Mas Tony. Firaun iki manut.
Suaminya iki manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami takut sama istri. Kuwi pertama kali ya Fir'aun kuwi. Mila Tony kalah karo bojone iki biasa wae ton. Fir'aune kalah apa meneh kowe ton. Aku heeh. Apa meneh wong wedok duwe jabatan, mbah medeni. Wong wedok ora duwe jabatane medeni apa meneh wong wedok kapolsek. Ngentek-ngenteki mesti. Mas Tony tak kasih tahu. Tapi jangan ngomong sama istri ya. Perempuan itu karakternya satu Mas Tony. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan Mas Tony. Nah, saya sak pinter-pintere kiai. Digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Husen ki untune entek, mergo digetak karo bojone tak kandhani. Kakean digetak untune rontok tak kandhani. Akhirnya napa? Musa diopeni teng kerajaane Fir'aun. Berarti napa? Sing nafkahi Musa sinten? Fir'aun. Umpama nafkah dari orang non-Islam itu haram, berartilah darah daging Musa haram. Nanti pikir-pikir. Ternyata mboten. Besarnya Musa itu mendapatkan nafkah dari Fir'aun. Fir'aun itu bukan lagi orang non-Islam, ngaku Gusti Allah. Ternyata apa? Darah dan dagingnya Musa tumbuh dan berkembang dari nafkah orang yang ngaku Tuhan. Dalil ini membuktikan bahwa awake dhewe niki wong Islam oleh nampa sangka non-Islam. Orang non-Islam juga boleh menerima dari orang Islam. Makanya kalau hari ini ditanya, Gus, boleh nggak orang Islam bekerja kepada orang non-Islam? Jawabannya, boleh. Kulo niku duwe kanca, sok gua ya. Saya nggak mau bekerja sama orang kafir, saya keluar saja. Begitu metu ora kerja, saya iki kere ra iso mangan. Akhirnya sambat kali kulo jawab, yo goblokmu. Wong wis duwe pekerjaan ngopo kowe metu? Kenapa? Karena berangkat dari pola pikir yang salah. Bila nyuwun saya Pak, langgen kula niku asik. Bodoh lebaran. Sing sungkem pertama kali kula niku mboten jamaah kula. Tapi sinten? Sing sungkem kula pertama kali kula niku tangga-tangga kula sing Katolik. Soalnya tangga kula paling cedhak niku tiyang Katolik. Bodoh jamaah kula dereng mara. Para rama pendeta niku dugi pondok kula. Gus Miftah minal aidin wal faizin. Sing ngomong sinten? Wong Kristen, wong Katolik. Makanya gantian, Pak. Lah tangga kula Natalan mesti saya pertama kali mengucapkan, Pak Pendeta, saya mengucapkan selamat Natal. Rayakan Natalmu dengan bahagia sebagaimana saya bahagia merayakan Idul Fitri. Saya dikritik sama orang. Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen, sing kondo sapa? Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan Hari Ibu. Saya juga tidak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Wingi ning dawu ana wong rabi. Husain mengucapkan selamat menikah lagi. Nyatane Husain yo ora rabi meneh. Giyebok bojomu kok sen. Dan Ramil karo bojone wedi apa meneh mong RT. Pak Dan Ramil ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Yo ndan yo. Wong wedok dilawan. Wong lanang iki lak ning jaba kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Ha Toton? Kok ada akeh. Gayane Tony lak ning dalan geber-geber motor hare. Brr. Ning omah ketak karo bojone. Omah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bulan puasa ini kita diajarkan satu hal. Apa? Al-imsak. Menahan diri. Musuh kita itu cukup dua. Setan karo hawa nafsu. Niku mawon. Yang lainnya bukan musuh.
Maka kalau orang Indonesia ini bisa imsak, bisa menahan diri, pejabatnya menahan diri, rakyatnya menahan diri, orang Islam menahan diri, orang Kristen menahan diri, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang baik dan besar. Amin Allahumma amin. Nah saat derenge buka, moco hasbi robi ping 3. Muga-muga hajate kabeh kabul. Amin. Angsal mboten jenengan Islam dongake Mas Yudi sing non Islam. Angsal. Dongake Mas Yudi dan keluarga panjang umur. Murah rizki. Tahun ngarep santunane luwih akeh. Saiki wong 2.500 sesuk wong 5.000. Lak rezekine nambah insyaallah enteng insyaallah. Pelajarannya satu. Hari ini mungkin kita menerima, tapi kita percaya satu saat pasti kita bisa memberi. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Sallallahu la ilaha hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah hasbi Rabbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk sesi berikutnya karena saya yakin yang menarik bukan tausiahnya tapi adzan maghribnya. Betul Bu? Betul. Semuanya ingat tetap berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Terima kasih Koh Yudi. Terima kasih, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak. Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.